Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa semua ya. Ya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan diskusi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Hayu Bu. Hayu mana Hayu? Sakit Bu. Oh, sakit atau beli mie ayam? Sakit sambil main. Ya itu diangkat saja ya. Tuh, sakit kok. Ini beli mie ayam. Siapa lagi yang tidak masuk? Kesang. Apa? Kesang kemana kesang? Jalan-jalan. Kamu jalan-jalan kemana? Izin Bu. Ini kan nggak diajak. Cari kambing Bu. Oh, betul kan ya? Ya Bu. Siapa lagi? Sini Bu. Kemana? Ambil MBG Bu. Bebe. Ya. Ya. Siapa lagi? Udah. Sudah, Bu. Semua ya. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ye. Ice breakingnya yaitu buka, tutup, buka. Caranya buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Bisa? Bisa. Nanti kalau ibu bilang agak cepat, nanti nyanyinya agak cepat ya. Terus kalau ibu bilangnya cepat, nanti nyanyinya cepat. Oke, sekarang sama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Nyanyinya agak cepat. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sekarang nyanyinya yang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sekarang pembuatan materi pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Pasar. Ibu mau tanya, menurut kalian barang-barang di pasar itu berasal dari mana? Ekspor impor Dari mana barang-barang itu bisa sampai di pasar? Terus siapa yang menggunakan barang-barang tersebut? Saya. Jadi barang-barang pasar itu berasal dari produksi, kemudian yang mengantarkan barang pada pedagang itu melalui dengan distribusi dan yang menggunakan barang disebut dengan konsumsi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal tersebut, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya mau minta tolong Mbak Mila untuk dibaca. Jadi, pengertian produksi merupakan kegiatan membuat barang atau jasa atau mengubah barang menjadi lebih berguna. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Ya, betul sekali. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, orang yang melakukan produksi itu bisa disebut dengan produsen. Kemudian, tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk menghasilkan suatu barang dan juga akan memperoleh keuntungan. Nah, terus dalam produksi tersebut ada faktor-faktor produksi. Nah, minta tolong pada Mbak
Faktor-faktor produksi yang pertama ada sumber daya alam, contohnya tanah, air, hasil tambang. Yang kedua tenaga kerja, orang yang melakukan proses produksi. Yang ketiga modal, alat atau biaya yang digunakan untuk produksi. Yang keempat kewirausahaan, kemampuan mengatur dan mengelola usaha. Ya, betul sekali. Jadi faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, contoh dari sumber daya alam yaitu tanah, air, dan hasil tambang. Kemudian contoh dari tenaga kerja adalah orang yang melakukan proses produksi. Kemudian modal, contoh dari modal yaitu biaya yang digunakan untuk produksi, dan kemudian kewirausahaan adalah kemampuan mengatur dan mengelola usaha. Nah, kemudian di produksi tersebut ada jenis-jenis produksi, dan dari jenis produksi itu ada 2. Saya minta tolong Mbak Sophia membaca jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksi yang pertama, produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Yang kedua, produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Iya, betul sekali. Jadi jenis-jenis produksi itu ada 2, yaitu pertama produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang adalah mengubah atau membentuk suatu barang agar terlihat lebih berguna. Kemudian produksi jasa adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah nilai barang tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu distribusi. Tolong Mas Bebe dibaca pengertian distribusi. Jadi untuk pengertian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuannya distribusi adalah agar barang dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, betul sekali. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Tujuan dari kegiatan distribusi yaitu menyalurkan barang agar sampai ke tempat tujuan yang membutuhkan. Nah, dalam distribusi tersebut ada beberapa jenis-jenis. Saya mau minta tolong Mbak Syara baca jenis distribusi. 1. Distribusi langsung, yaitu produsen langsung menjual barang kepada konsumen. 2. Distribusi tidak langsung, yaitu menggunakan perantara seperti pedagang atau agen. 3. Distribusi semi langsung, yaitu penyaluran barang melalui perantara yang bekerja sama dengan produsen. Ya, betul sekali. Jadi, jenis distribusi itu ada 3. Yang pertama jenis distribusi tidak langsung. Yang pertama distribusi langsung, yaitu produsen menjual barang langsung kepada konsumen. Dan kedua adalah distribusi tidak langsung, yaitu produsen menjual atau menyalurkan barang melalui perantara, yaitu melalui agen atau pedagang. Dan yang ketiga adalah distribusi semi langsung, yaitu produsen menyalurkan atau menjual barang melalui perantara yang sudah bekerjasama dengan produsen. Kemudian yang terakhir yaitu konsumsi. Saya minta tolong Mbak Sabrina untuk konsumsi. Pengertian dari konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Tujuan konsumsi adalah untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, betul sekali. Jadi konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, orang yang melakukan konsumsi itu biasanya disebut dengan konsumen. Jadi tujuan dari konsumsi adalah untuk mendapatkan kepuasan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, di dalam konsumsi ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Saya nggak tolong Mas Nurul dibaca. Beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi konsumsi antara lain yang pertama pendapatan, yang kedua harga barang, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat gaya hidup. Ya, betul sekali. Jadi faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi itu ada 4. Yang pertama itu pendapatan, yang kedua harga barang, yang ketiga kebutuhan, dan keempat gaya hidup. Nah, contoh dari kegiatan produksi yang pertama adalah ada nih petani menanam padi di sawah.
Ya. Yang kedua, ada juga pabrik sepatu membuat sepatu. Nah, contoh lagi tentang kegiatan distribusi yaitu pasar, yaitu agen tentang sedang menyalurkan barang. Dan kemudian ada seperti kurir paket. Dan yang terakhir ada contoh konsumsi. Yang pertama adalah membeli barang di supermarket. Terus ada juga membeli baju. Ya. Oke, sekarang ibu mau kasih kalian game TTS. Nah, sebelumnya ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, untuk anak-anak sebelah sini atau anak laki-laki ibu menjadi 1 kelompok, untuk perempuan menjadi 2 kelompok, 2 kelompok depan dan 2 belakang. Oke. Cara mainnya, di situ kan ibu udah ada beberapa soal. Nah, kalian mencari jawaban beberapa soal tersebut dalam kolom-kolom di atasnya. Dan kemudian dikasih tanda lingkaran. Dan ibu akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Dan bisa dimulai sekarang. Nenek loh. Terus Mana ada kesulitan? sudah Bu. Belum. Sudah semua? Belakang sudah? Belakang sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Baik, ibu akan meminta satu perwakilan satu kelompok kalian untuk membacakan hasil dari pekerjaan kalian. Tapi cepat dulu saja nggak apa-apa. Ya, siapa yang mau dulu? Saya. Kelompok sini dulu satu. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa disebut dengan produksi. Tempat membuat barang dan jumlah besar disebut dengan pabrik. Hasil dari kegiatan produksi berupa barang. Selain barang, hasil produksi juga dapat berupa jasa. Uang atau alat yang digunakan untuk menjalankan usaha disebut dengan modal. Alat bantu produksi modern disebut mesin. Bahan utama untuk membuat produk disebut dengan bahan baku. Orang yang bekerja dalam kegiatan produksi disebut tenaga kerja. Pihak yang menyalurkan barang ke konsumen disebut distributor. Pemakai barang atau jasa disebut dengan konsumen. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, satu kelompok lagi. Siapa yang? Siapa? Nomor 2. Kegiatan distribusi yaitu 1. Apa kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen?
dinamakan distribusi. 2. Siapa yang menggunakan barang atau jasa? Konsumen. 3. Siapa yang menghasilkan barang? Dinamakan produsen. 4. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut pasar. 5. Penyalur barang dalam jumlah besar disebut grosir. 6. Orang atau pihak yang membantu penjual barang disebut agen. 4. Menjual barang secara langsung kepada pembeli disebut toko. 8. Benda yang diperjualbelikan disebut barang. 9. Kegiatan mengantarkan barang ke tujuan disebut pengiriman. 10. Orang atau lembaga yang menyalurkan barang disebut distributor. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Untuk kelompok terakhir, bisa silakan. Jadi yang pertama, apa nama kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu konsumsi. Yang kedua, siapa sebutan bagi orang yang menggunakan barang atau jasa, yaitu konsumen. Dan yang ketiga, sesuatu yang harus dipenuhi manusia dalam kehidupan disebut apa, yaitu kebutuhan. Yang keempat, apa sebutan untuk benda yang dapat digunakan atau dimanfaatkan manusia, yaitu barang. Yang kelima, layanan yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia disebut apa, yaitu jasa. Yang keenam, nasi, roti, dan buah termasuk contoh apa, makanan. Yang ketujuh, air, susu, dan jus termasuk contoh apa, yaitu minuman. Dan yang kedelapan, orang yang membeli barang di toko disebut apa, yaitu pembeli. Dan yang kesembilan, sikap menggunakan uang atau barang dengan bijak disebut apa, yaitu hemat. Dan yang terakhir, kegunaan atau faedah dari suatu barang disebut apa, yaitu manfaat. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Jadi jawaban kalian udah bagus semua. Dari rasa kalian udah paham tentang apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini adalah produksi adalah kegiatan yaitu menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen, dan konsumsi adalah menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dari ketiga hal tersebut itu adalah saling berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian materi Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.